Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdillah Fatah Gunawan, NIM 231111-2002 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem kelas C. Pada kesempatan sekali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen dengan mata kuliah pemrograman komputer. Nah, berikut ialah contoh datanya sebagai berikut. Ini perintahnya ialah kita akan membuat sebuah program dalam bahasa Python untuk mendefinisikan data dari rumus-rumus yang telah diberikan. Dan hasil outputnya itu ialah berupa sebuah tabel seperti ini. Nah, langsung saja kita aplikasikan di aplikasi Visual Studio Code. Nah, langkah yang pertama ialah buka aplikasi Visual Studio Code terlebih dahulu. Yang kedua, pilih yang di bagian Explorer dan juga Open Folder. Nah, fungsi open folder di sini supaya untuk bisa menjalankan program yang berada di aplikasi Visual Studio Code. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita select untuk si folder yang telah kita buka tadi. Habis itu kita buat file modul. Nah, file modul di sini terserah mau memberi nama apa. Di sini saya akan memberikan dengan nama modul update uas.py. Nah, langkah pertama ialah karena hasilnya itu dalam berbentuk tabel, maka saya akan mengimport library pandas terlebih dahulu. Lalu saya akan membuat sebuah komen untuk memperjelas apa arti dari sintak yang telah saya buat. Ya, fungsi import ini adalah untuk mengimport library yang ingin dipakai. Nah, sesudah itu saya akan membuat fungsi untuk menghitung rumus dari Q2. Nah, kita buat komennya terlebih dahulu. Nah, contoh perintah fungsi ialah dengan menggunakan perintah def. Nah, habis itu kita buat variabelnya dengan contoh misalnya menghitung Q2. Nah, lalu jangan lupa memberikan tanda dalam kurung untuk memberikan identitasnya. Kan rumus Q2 itu kan W dot dikali HFG. Maka kita akan memberi variabel identitasnya dengan memberikan nama W dot, HFG. Lalu titik 2. Habis itu kita isi rumusnya dengan rumus Q2 itu kan W dot kali HFG. Maka kita buat return. Return ini fungsinya supaya si fungsi dari perkalian ini akan bisa terekspor ke file kode program. Itu dengan rumus Q2 itu kan W dot kali HFG ya. W dot dikali HFG. Nah, habis itu kita akan membuat lagi rumus untuk si E2-nya. Nah, rumus E2 sendiri itu ialah kan Q2 dikali T. Maka kita akan membuat fungsinya terlebih dahulu. Command fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat perintah def, yaitu yang bisa disebut define, yaitu menghitung E2. Nah, lalu dibuka kurung dan jangan lupa untuk memberikan identitas untuk Q2 dan juga T. Mengapa saya memberikan identitas Q2 dan juga T? Karena di rumus E2 itu ada keterangan Q2 dan juga T di bagian sini. Nah, maka saya akan memasukkan identitasnya.
yaitu jangan lupa titik 2 dan masukkan fungsi return Q2 dikali T. Nah, untuk membuat rumus fungsinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mengumpulkan input dan menghitung pula hasilnya. Nah, kita buat komen terlebih dahulu. Nah, di sini akan menggunakan fungsi def lagi dan saya akan memberikan variabel identitasnya dengan variabel hasil, def hasil. Nah, titik 2 kurung dan tutup kurung, dan juga saya berikan titik 2. Nah, terus saya akan membuat variabel inisiasi untuk menyimpan data atau inisiasi list untuk menyimpan data. Kurang lebih sintaknya adalah seperti berikut. Nah, untuk inisiasi listnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat variabel untuk jumlah perlakuan. Nah, karena di sini jumlah perlakuan kita ada 3, 50, 55, dan juga 60, maka saya tidak akan membuat fungsi inputnya dan saya akan langsung memasukkan angka 3-nya ke variabel jumlah perlakuan. Saya akan memberikan variabel dengan nama jumlah perlakuan sama dengan 3. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan fungsi perulangan for supaya untuk membaca iterasi dari beberapa tipe data yang telah saya buat tadi. Itu sintaknya kurang lebih ada seperti berikut. Nah, untuk perulangan for untuk perulangan yang pertama, saya akan membuatkan untuk jumlah perlakuannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi variabel perlakuan ini untuk memasukkan angka perlakuan yang ada di tabel. Misalnya angka perlakuan 50, 55, dan juga 60. Nah, terus yang fungsi set i tambah 1 ini supaya untuk bisa membaca angka indeks dari si variabelnya, karena angka indeks itu kan dimulai dari 0, maka kita tambahkan menjadi i tambah 1. Nah, untuk jumlah perulangan sendiri ini saya buat 3 karena di masing-masing tabel perlakuan ini ada 3 angka perulangan. Angka 1 ulangan, 2 ulangan, dan juga 3 ulangan. Nah, maka supaya tidak bingung, saya akan membuat komennya di sini ialah komennya adalah asumsi 3 data ulangan. Nah, habis itu saya akan juga membuat perulangan untuk saya akan membuat perulangan for-nya untuk si variabel jumlah perulangan ini sendiri. Kurang lebih sintaknya ada seperti berikut. Nah, untuk fungsi ulangan kenapa saya memberikan j tambah 1? Karena balik lagi yang ke penjelasan yang pertama ialah si indeks itu kan dibaca awalnya dari 0. Kalau saya tidak menambahkan j tambah 1, maka kondisi jumlah perulangan itu sama saja dengan 4 buah. Padahal si jumlah perulangan ini kan cuma 3. Nah, kalau di sini saya tidak menambahkan j tambah 1, maka kondisi perulangannya bisa menjadi 4 kali atau 4 kali perulangan gitu. Nah, jumlah rak sendiri saya membuat 2 karena di setiap perulangan itu terdapat 2 rak. Nah, maka saya membuatkan
variabel untuk jumlah raknya dan akan menambahkan komen ialah asumsi 2 data rak per ulangan. Nah, untuk fungsi perulangan for untuk jumlah perulangan sudah berhasil. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan menggunakan for lagi perulangan for untuk membuat variabel-variabel yang bagaimana caranya supaya variabel-variabel dari si keterangan ini bisa masuk. Nah, saya biasa kan ada inputan buat widot, hfg, q2 dan seterusnya. Nah, maka saya akan membuat satu buah perulangan lagi supaya variabel-variabel tadi itu bisa masuk. Nah, kurang lebih sintaksnya sudah seperti berikut. Nah, sedikit tips, jangan lupa untuk mencek variabelnya terlebih dahulu, kan kita akan memasukkan variabel widot. Nah, widot di sini huruf kecil atau tidak. Kalau huruf kecil, masukkan lagi huruf kecil di sini. Jika dia huruf besar, masukkan huruf besar di bagian sini. Contohnya seperti ini. Kan widot ini kan huruf kecil di atas. Maka kita akan masukkan juga widot untuk huruf kecil pula yang di bawah ini. Supaya variabel tersebut bisa tersinkron dengan rumus yang telah dibuat tadi. Nah, kurang lebih untuk memasukkan variabelnya itu adalah seperti ini. Nah, fungsi float sendiri ini adalah untuk, kan di beberapa data ini kan ada angka desimal. Nah, supaya angka desimal itu bisa masuk di penginputan, maka saya akan memberikan fungsi float. Float ini adalah salah satu tipe data yang berfungsi untuk pengguna bisa memasukkan angka dalam berbentuk desimal. Kalau integer itu kan cuman bisa memasukkan angka bilangan cacah seperti 0 sampai 9. Kalau bilangan desimal kita memakai bilangan tipe data integer, maka bilangan tersebut tidak akan bisa diinput. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan rumus yang ada di atas tadi, def menghitung Q2 dan juga menghitung E2. Nah, untuk penginputan rumus sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat bagaimana supaya si data ini, hasil dari penginputan data ini bisa langsung masuk ke inisiasi list supaya tabelnya kan bisa dibuatkan. Nah, kurang lebih sintaksnya adalah seperti berikut. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana supaya program ini bisa menghitung rata-rata dari E2 perulangan dan juga menghitung rata-rata R2 dari rata-rata per suhu. Kurang lebih tabelnya kan seperti ini. Bagaimana saya bisa membuatnya itu dengan cara seperti berikut. Beberapa sintaks yang saya gunakan adalah sum dan extend. Sum ini adalah untuk menghitung atau menjumlahkan data-data yang ada di atas, data E2, data dari variabel jumlah rak dibagi jumlah rak, dan data E2 perulangan ini dari data sum ini dimasukkan lagi dengan rumus E2 perulangan dikalikan jumlah rak. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat fungsi perulangan lagi, fungsi penghitungan rata-ratanya lagi, tapi dengan catatan data perhitungan atau menghitung perulangan ini
harus berbeda. Nah, kita kan kalau menghitung rata-rata itu kan di for k in range atau perulangan for untuk jumlah hara. Kalau menghitung perulangan atau rata-rata, kalau untuk menghitung E2 rata-rata per suhunya, kita akan memasukkan rumus tersebut di perulangan for untuk jumlah perulangan. Nah, maka kan tadi kan konsol ini kan kayak gini. Nah, maka kita backspace supaya si fungsi dari menghitung itu sejajar dengan si for j ini. Nah, kurang lebih seperti berikut. Nah, untuk penghitungan E2 rata-rata per suhunya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat data frame supaya hasil dari outputnya itu bisa terintegrasi menjadi tabel. Kurang lebih sintaknya seperti berikut. Nah, jangan lupa di awal tadi itu kita mengimport pandas fungsinya untuk mengubah hasilnya itu, hasil output yang telah dikeluarkan oleh program itu menjadi dalam bentuk tabel. Kita buat komennya dulu. Nah, untuk file modulnya sampai di sini saja. Selanjutnya kita akan membuatkan satu file lagi untuk file kode program. Nah, alasan mengapa saya menggunakan satu folder tadi itu supaya satu file dan satu modul ini bisa tersinkronisasi supaya dalam satu file satu folder itu bisa tersinkronisasi antara satu file modul dan juga satu file kode program. Maka saya akan membuat satu file lagi. Nah, di sini yang perlu kita inputkan itu ialah file modul dari ini. Nah, yang perlu saya import itu ialah dari modul Abdel ini, saya akan mengimport fungsi hasilnya. Nah, yang kita butuhkan di kode program nama kode Abdel UAS ini yang kita perlukan cuman untuk kode program untuk menjalankan hasil dari program yang telah ada di file modul ini supaya bisa di convert dalam bentuk tabel. Ya, kita buat komen terlebih dahulu mungkin. Habis itu kita buat file atau kita buat variabel baru dengan nama hasil df. Kita akan memasukkan import hasil tadi ini yang define hasil ini seperti ini. Nah, habis itu kita akan membuat judul untuk output awalnya dengan menggunakan fungsi print. Habis kita membuatkan judul untuk judul tabelnya, jangan lupa untuk tampilkan hasil dari si tabel itu. Nah, saya buat komennya di sini, menampilkan hasil tabel. Nah, untuk penginput atau pengoutputkan hasil tabel itu telah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba membuat
bagaimana caranya output dari tabel itu bisa dikonversikan menjadi tabel dalam bentuk file Excel. Nah, kurang lebih caranya adalah seperti ini. Kita akan menginput variabel hasil DF tadi, titik to hasil tadi itu kita inputkan ke dalam bentuk Excel. Nah, buka kurung, kita akan membuat nama filenya misalnya seperti ini, hasil Abdil XLSX dengan indeksnya itu false. Kurang lebih seperti berikut, programnya seperti berikut. Selanjutnya kita akan mencoba merunning program itu dengan cara menekan Fn ditambah F5, atau di sini ada run, terus kita akan mengklik start debugging. Pilih debug konfigurasinya, pilih Python file. Nah, masukkan angka perlakuan untuk set 1. Nah, set 1 ini kan angkanya kan perlakuannya 50. Nah, habis itu masukkan widot untuk rak 1, ulangan 1 dari perlakuan 50. Nah, widot 1 berapa? 0,033. FG-nya 2374,259. T 11,5. Saya ada sedikit kesalahan. Saya memasukkan variabel yang telah saya buat ini ke dalam bentuk data. Jadi saya hapus dulu kurung siku-sikunya. Kita running lagi. Masukkan seperti tadi, widotnya 0,033, FG-nya 2374,259, 11,5. Nah, untuk perulangan 1 sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginput sesuai yang ada di tabel. Mungkin ini saya akan cepatkan saja karena ini berhubungan dengan menginput data. Ini saya sudah selesai menginput data yang ada, semua data yang ada di tabel. Nah, berikutnya saya akan mencoba mengenter, tapi sebelum itu kan saya akan sudah membuat hasil dari extract ini akan diubah ke bentuk Excel, dan hasilnya ini akan ada di bagian si Explorer ini. Nah, maka ketika saya ngenter, nah hasilnya akan seperti ini, hasil tabelnya, dan keluar Excelnya. Nah, cara cek Excelnya ini adalah sebagai berikut. Pergi ke file yang telah saya ini tadi, ubah hasil, kita enterkan ke Excel. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini kode Excel. Nah, maka program yang telah saya jalankan untuk bagian tabel ini sudah selesai semuanya, dan hasil output dari si Visual Studio Code akan menampil seperti ini, dan juga hasil di Excel akan bertampilan juga seperti ini. Nah, sekian tugas video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.